Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga bekerjasama dengan Yayasan Literasi Anak Indonesia menggelar pelatihan penting bagi guru kelas awal dari 92 sekolah dasar di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 28 hingga 29 April 2025 bertempat di Aula SMA Karanwai Kabubak. Fokus utama pelatihan ini adalah penguatan pemahaman dan penerapan metode fonik serta membaca interaktif dalam pembelajaran literasi di tingkat awal sekolah dasar. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Bapak Lobu Ori SPD MPD, bersama Bapak Wahyu Kuncoro sebagai Supervisor Program Membaca Berimbang dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Ya, pendengar dari Republik Indonesia, hari ini saya Cantik Anjali sudah berada di Aula SMA Karanwai Kabupatен Sumba Barat untuk menghadiri pelatihan workshop ya dari ILAI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalan dulu Bapak. Baik, saya Wahyu Kuncoro. Saya dari Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI. Ya, sebagai apa? Saya supervisor program. Selamat pagi Bapak Wahyu, terima kasih untuk waktunya Bapak. Bapak hari ini sedang diadakan pelatihan apa Bapak kalau boleh tahu? Ya, jadi kami melatih 70 kelas bawah untuk literasi awal. Jadi untuk topik kita kali ini ada 2, fonik dan membaca interaktif. Jadi kalau dari program kami sebenarnya secara lengkap itu ada namanya program membaca berimbang. Artinya kita bertahap. Jadi ada fonik dulu, lalu interaktif. Jadi dengan pelatihan ini sebenarnya kita memberikan literasi dasar kepada guru kelas bawah. Kalau fonik itu sebenarnya memang untuk kelas 1 ya, untuk prambaca. Jadi kelas 1 transisi dari PAUD ke SD kan. Nah, kita ajarkan supaya mereka itu bisa belajar membaca dulu. Jadi pendekatannya fonik, jadi melalui pendekatan lalu kemudian menambah huruf, lalu sampai membaca. Ini kan menjadi fondasi untuk anak bisa membaca dulu. Jadi anak bisa membaca dulu, pasti membaca. Jadi learn to read. Kalau sudah learn to read, baru nanti read to learn. Ya, read to learn. Jadi makanya di kelas 1 kita memperkuat dulu supaya anak-anak itu lancar membaca. Jadi ini kan sebenarnya permasalahan di Indonesia ya, termasuk juga di RTP ya, di Sumba. Jadi kita mendorong guru kelas 1, kelas 2 itu mempunyai metode pembelajaran yang inovatif menggunakan fonik supaya anak-anak kelas 1 bisa lancar membaca dulu, supaya nanti setelah lancar membaca nanti bisa membaca untuk pemahaman. Oke. Jadi yang kedua kita interaktif. Jadi interaktif juga sebenarnya kelanjutan dari fonik itu, anak nanti diajak membaca supaya suka membaca. Lalu guru akan memodelkan membaca secara menarik. Kalau menarik, anak-anak menjadi motivasi. Nanti di membaca interaktif itu juga bukan semata-mata guru membacakan cerita, tapi nanti ada pembacaan secara interaktif, melibatkan anak, ada mendiskusikan cerita. Baik Bapak Wahyu, apakah memang menurut Bapak Wahyu literasi di Sumba ini masih sangat kurang sehingga pelatihan ini perlu diadakan saat ini? Ya, kalau kita menjawabnya dari ini ya, rapor literasi ya, dari laporan-laporan dari rapor literasi di NTT. Saya lupa secara perankingan, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan literasi di NTT itu diperlukan. Baik, Bapak, bagaimana sih sebenarnya pelatihan ini dirancang oleh YLAI bersama Dinas Pendidikan awalnya, Bapak? Oke, jadi sebenarnya kalau dari historis kita sudah mendukung program di Sumba Barat itu dari beberapa tahun lalu ya. Kita sudah ada program selama 3 tahun dan sudah selesai. Nah, kita ingin bahwa program ini berjalan lagi berlanjut, jadi sustain gitu. Maka kemudian kita masih terus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nah, kalau dulu
kan kita punya sekolah pilot saja ada 24 sekolah yang sudah kita dampingi. Nah, kita ingin bahwa dari piloting 24 sekolah itu akan terimbaskan lagi ke semua sekolah. Jadi ini sebenarnya strategi dari kami dan juga disambut baik dari Dinas Pendidikan sekarang mengundang semua guru di 92 sekolah di Sumba Barat. Nah, nanti kita ada pelatihan 2 pendekatan, foniku dan interaktif. Ke depan kita masih ingin ada lagi supaya melengkapi BRP tadi. Nanti kita akan support untuk kegiatan membaca yang lain. Jadi ada membaca lagi, membaca terbimbing. Berarti lanjutan dari kegiatan hari ini. Kalau guru-guru peserta apakah ada kriteria khusus sehingga mereka terpilih menjadi peserta hari ini? Ya, khusus. Jadi karena secara program kita juga khusus spesifik ke kelas bawah. Oke. Jadi kelas 1, 2, 3. Nah, untuk kali ini kita sebenarnya sangat berharap ini kelas 1 dulu atau kelas 2 ya. Karena nanti berkaitan dengan foniku, mengajarkan untuk membaca. Jadi itu kan biasanya menjadi titik mulanya di kelas 1 ya. Terakhir Bapak Wahyu, harapannya Bapak Wahyu untuk kegiatan ini dan untuk literasi di Sumba Barat pada khususnya untuk ke depan. Silakan Bapak. Baik. Jadi kami sangat senang inisiatif pemerintah untuk menyambut program kami lalu mengundang guru-guru di semua sekolah di Sumba Barat. Nanti tentu kita ingin membangun kemitraan yang terus berlanjut. Kalau sekarang dilatih, nanti akan ada pelatihan lagi. Jadi memang sebenarnya ya, ini untuk konteks Indonesia ya, membaca itu pelatihan yang spesifik untuk membaca itu masih sangat minim. Saya pastikan juga di NTT, di Sumba juga masih minim. Makanya kita ingin melatih itu supaya nanti pendekatan membaca yang interaktif yang nanti anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak, lalu juga punya media yang pendukung yang sesuai dengan kebutuhan itu nanti bisa diadakan gitu ya. Jadi misalnya ini saya satu contoh aja, guru-guru kita itu kalau diajak membaca yang interaktif ya itu masih kaku. Jadi suatu hari anak-anak ke laut memancing, tetapi tidak bisa misalnya suatu hari anak-anak ke sungai untuk memancing. Berekspresi itu masih hal yang kaku, asing gitu. Nah, skill-skill dasar itu penting untuk dimiliki. Yang kedua misalnya, kita guru-guru itu sebenarnya akrab dengan istilah HOTS, High Order Thinking System ya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan level tinggi, why, how. Nah, itu yang kita latihkan. Mereka kenal itu, tetapi kadang-kadang bagaimana menerapkannya itu kadang-kadang melalui cerita. Nah, kita melatih guru supaya bagaimana memformulasikan pertanyaan yang baik untuk bisa melibatkan anak dalam cerita sehingga nanti jadi mengapa kita ingin ada pelatihan supaya skill-skill dasar untuk kegiatan pendampingan literasi itu nanti terserap oleh guru-guru kita. Baik, terima kasih Bapak Wahyu, semoga sukses kegiatannya. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Wahyu dari Yayasan YLAI sebagai supervisor. Dan kita salam literasi seperti apa Bapak kalau boleh tahu? Ya, salam literasi. Saya Cantika Anjali, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia, masih dari Aula SMA Karanway Kabubang. Saya Cantika Anjali hari ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bisa perkenalkan nama Bapak? Nama saya Luguri. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
Saya sapa dengan Bapak siapa? Oh, Pak. Bapak, saya mau bertanya-tanya tentang workshop hari ini. ya. Sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengadakan pelatihan ini apa, Bapak? Ya, ini satu pergumulan di mana dari rekaman rapor pendidikan hasil asesmen nasional itu bahwa Kabupaten Sumba Barat terkait dengan literasi numerasi masih rendah. Karena itu kita melakukan kegiatan ini dalam rangka kita memperkuat kapasitas guru khususnya SD dari 92 sekolah untuk kita latih. Kemudian nanti pada saat mereka kembali ke sekolah mereka bisa implementasikan apa yang mereka dapat dari pelatihan ini. Oke. Pak Ori, kenapa Pak Ori memandang pelatihan ini sangat penting untuk literasi bagi para siswa di Sumba Barat pada khususnya? Ya, guru-guru yang ada ini kan menjadi ujung tombak kalau mereka peningkatan mutu pendidikan. Mereka mesti punya kreativitas, mesti berinovasi dalam rangka menyampaikan, mentransfer ilmu kepada anak didik, lebih khusus di SD. Ya. Oke, baik. Pak Ori, selanjutnya, sebenarnya target spesifik yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat, khususnya Dinas Pendidikan ini, dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas awal itu seperti apa, Bapak? Ya, besok tanggal 29 sampai tanggal 30 bersama-sama dengan Bupati Wakil Bupati Sekda dalam rangka program 100 hari Bupati Wakil Bupati terpilih, kita akan melakukan monitoring ke semua satuan pendidikan baik SD maupun SMP. Kita mau pastikan bahwa literasi numerasi yang ada di sana itu sudah berjalan baik. Dan dalam rangka 100 hari kerja Bupati ini program ada dua yang menjadi fokus kita, yaitu 15 menit membaca sebelum KBM di kelas, dan ada satu namanya Gong Belajar, di mana anak-anak di rumah itu kita di dalam waktu tertentu, misalnya jam 7 sampai jam 9 malam, wajib tinggal di rumah untuk mereka belajar di rumah, tidak boleh kemana-mana. Itu maksudnya adalah untuk memperkuat kita punya literasi. Dan ngomong literasi numerasi ini bukan hanya tugas dari Dinas Pendidikan dan pemerintah saja, tapi tugasnya semua stakeholders, termasuk orang tua, masyarakat pada umumnya. Jadi pembiasaan menulis dan membaca ini wajib dilakukan. Itu kita keluar dari KTP ini. Oke, Bapak, terakhir Pak Uri, apa harapan Bapak untuk kegiatan hari ini dan bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia ke depannya seperti apa? Ya, kalau dengan NGO dalam hal ini di YLAI, Yayasan Literasi, memang selama ini kita sudah tanda tangan MOU dan perjanjian kerjasama. Semoga ke depan kita YLAI kan mengintervensi kurang lebih ada 24 sekolah SD untuk dalam rangka membantu mendampingi dalam rangka perbaikan literasi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita sama-sama salam literasi mungkin Bapak. Salam literasi. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, Cantika Anjali, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.